mahasiswa hebat. Hari ini kita akan mempelajari teks negosiasi. Materi ini adalah materi ke-10 dari 14 materi di kelas 10. Materi teks negosiasi biasanya akan didapat di semester 2. Saat mendengar kata negosiasi, apakah yang ada di pikiran kalian? Kata negosiasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang besar seperti urusan bisnis ataupun pemerintahan. Padahal sebenarnya negosiasi terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Ada dua makna leksikal arti negosiasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang pertama adalah proses tawar-menawar yang dengan jalan berunding untuk mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak atau kelompok dengan organisasi atau pihak atau organisasi yang lain. Dan makna kedua yaitu penyelesaian sengketa damai melalui perundingan antara pihak yang bersengketa. Mari kita lihat cuplikan adegan berikut ini. Baik anak-anak, terima kasih. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa ya tugasnya untuk hari Senin. Silakan kalian lanjutkan pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, saya boleh minta waktunya sebentar nggak? Ya Nadine, silakan. Ada apa? Rencananya hari Jumat besok saya dan keluarga saya mau menghadiri pernikahan kakak saya di Surabaya. Oh iya, mangga silahkan. Saya takutnya nanti hari Senin besok saya mau masuk sekolah. Apa boleh saya pengumpulin tugasnya ketika saya udah masuk sekolah? Ya tidak apa-apa. Kira-kira kapan kamu nanti masuk lagi? Rencananya hari Selasa saya udah bisa masuk, Bu. Ya nanti kalau kamu masuk tolong taruh tugasnya di meja ibu ya, di ruang guru. Baik, Bu. Ada lagi tidak? Tidak, Bu. Ya udah, ibu akan kembali ke kelas berikutnya ya. Terima kasih. Kasih ya, Bu. Sama-sama. Cuplikan tadi adalah contoh kegiatan negosiasi yang sering kita temui sehari-hari. Secara singkat, siswa membuka kegiatan negosiasi dengan mengutarakan maksudnya. Kemudian, siswa menawarkan solusi untuk permasalahan dan ditutup dengan memufakatkan masalah. Seringkali kita perlu memufakatkan sesuatu hal karena kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan. Siswa Nadine, karena kondisi yang tidak memungkinkan, berusaha untuk mendapatkan keinginannya dengan cara bernegosiasi. Nah, itu adalah salah satu contoh materi kita dalam dunia nyata. Mudah dan nyata, bukan? Tujuan dari semua teks yang dipelajari di kelas, kini dan nanti, sejatinya memindahkan hal yang terjadi di masyarakat. Materi-materi tersebut dianggap perlu kalian ketahui untuk bekal kehidupan nanti. Teks negosiasi pun perlu dipelajari agar jika dalam situasi tersebut, kalian dapat mengatasinya dengan baik. Karena kalian punya ilmunya, punya pengalamannya melalui kegiatan ini. Jadi, mari kita pahami kembali materi kita dengan perspektif yang baru. Sekarang coba kalian pahami adegan negosiasi berikut ini. Pahami dan tentukan struktur dari teks negosiasi pada adegan. Saya mau memberikan daftar barang yang kita butuhkan. Oh baik, boleh saya lihat dulu? Ya silakan Pak. Sepertinya kita pakai sipil aja ya Bu ya. Baik Pak. Jadi nanti biar lebih aman dan akuntabel lah untuk pelaporan LPJ-nya. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Bu ya. Ya baik Pak. Pertama, kita masuk ke website siplah.blibli.com. Kemudian kita cari toko yang menjual kebutuhan yang kita perlukan. Kemudian pilih barang yang akan kita beli. Kita bisa klik beli sekarang.
Selanjutnya, pilih negosiasi untuk menegosiasi harga barang. Kemudian kita bisa isi sumber pendanaan, penyetoran pajak, estimasi pembayaran, pilih pengiriman dan catatan negosiasi. Selanjutnya, kirim negosiasi. Jangan lupa untuk pesan ke penjual agar negosiasi yang kita lakukan dengan penjual berjalan dengan baik. Melihat cuplikan adegan tadi, bisa kita pahami, ya nak, bahwa negosiasi bisa dilakukan baik secara lisan maupun tulisan. Pada beberapa kegiatan, negosiasi antar perusahaan pun bisa dilakukan hanya melalui surat elektronik. Teks negosiasi merupakan bentuk interaksi untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Dalam prosesnya, ada ciri bahasa yang mewarnai teks ini. Ciri ini biasa kita sebut dengan ciri kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan yang pertama bersifat persuasif dan sopan. Yang kedua, memuat unsur memerintah serta memenuhi perintah. Yang ketiga, memuat unsur kalimat deklaratif atau pernyataan singkat dan jelas. Yang keempat, menggunakan kalimat efektif, kalimat langsung, konjungsi, serta pronomina. Setelah kalian memahami bentuk teks negosiasi di dunia nyata, maka kini saatnya kalian mencoba membuat teks negosiasi mandiri. Coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Langkah-langkah penulisan teks negosiasi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tujuan. Yang kedua, menentukan pihak-pihak yang berkaitan. Yang ketiga, menentukan konflik. Yang keempat, menentukan solusi. Dan yang kelima, menentukan model kesepakatan. Nah, siswa hebat, ini saatnya kita coba membuat teks negosiasi mandiri di rumah. Demikian materi pembelajaran teks negosiasi kita kali ini. Semoga kalian dapat memahami teks negosiasi dan dapat menggunakannya di kehidupan sehari-hari dengan baik. Semoga Allah memudahkan kita dalam memahami materi kali ini. Semangat pagi dan jangan lupa menjaga kesehatan. Salam sehat.